Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini saya ingin mencoba untuk memberikan gagasan mengenai pendidikan spiritual dan akhlak, khususnya dalam kehidupan manusia. Untuk itu, sebelum memulai telaah saya memberikan gagasan mengenai pendidikan spiritual dan akhlak dalam kehidupan manusia. Saya di sini ingin memperkenalkan diri saya, yang mana nama saya adalah Muhammad Aditya dengan NIM 5219011. Di sini saya ingin memberikan semacam gagasan mengenai pendidikan spiritual dan akhlak pada diri manusia. Untuk mencapai akhlak dan pendidikan spiritual, kita setidaknya harus mengetahui apa itu hakikat spiritual itu sendiri dan apa itu akhlak itu sendiri, yang mana bahwasanya pendidikan spiritual itu adalah pendidikan pribadi dengan mengasah pikiran, hati, dan tubuh dalam menapaki pengalaman-pengalaman sebagai usaha sadar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan kata akhlak ini berasal dari bahasa Arab, yaitu al-khuluq, yang berarti tabiat, perangkai, tingkah laku, kebiasaan, dan kelakuan. Jadi di sini akan saya simpulkan bahwasanya akhlak adalah sifat yang tertanam dalam diri seseorang atau tertanam dalam diri seorang manusia yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa adanya suatu pemikiran dan paksaan. Setelah kita bicara mengenai pendidikan spiritual dan akhlak, kita akan menuju kepada dimensi kemanusiaan, yang mana pada dimensi kemanusiaan ini juga berhubungan dengan hakikat pendidikan spiritual dan akhlak. Akan saya sedikit paparkan mengenai hakikat manusia. Ini terbagi ada 4 dimensi. Dimensi yang pertama itu akan bicara mengenai dimensi sosial. Lalu kita akan bicara pada tahap yang kedua, akan mengarah kepada dimensi fisik. Lalu yang ketiga, dimensi mental. Dan pada tahap terakhir, kita akan menemukan pendidikan spiritual yang benar-benar itu adalah pendidikan yang dicari oleh setiap umat manusia. Bicara mengenai dimensi fisik dalam diri manusia, tidak perlu diragukan lagi, karena manusia memiliki wujud yang nyata dan dapat dilihat dan disentuh secara fisik. Dimensi sosial pada manusia, seperti yang telah dikatakan oleh ilmuwan yang bernama Aristoteles, bahwa manusia itu membutuhkan orang lain, dan kita dapat melihat pada kenyataan bahwa dimanapun manusia berada, maka disitulah terdapat sebuah komunitas manusia dan tidak bisa hidup seorang diri, atau dapat dikatakan bahwa manusia itu tidak dapat hidup sendiri selama ia hidup. Lalu pada tahap yang kedua, bicara mengenai dimensi mental pada diri manusia, bisa kita lihat pada kebiasaan manusia itu sendiri yang tidak pernah berhenti untuk belajar. Belajar di sini bukan dalam arti yang sempit, melainkan seperti pelajaran sekolah ataupun kuliah yang mencakup mengenai ilmu dinamis atau ilmu secara kompleks yang dapat mengarah pada keluasan ilmu yang dapat kita singgung nantinya untuk kita pelajari ke depannya untuk jadi lebih baik lagi.
Dan pada tahap yang ketiga, bicara mengenai dimensi spiritual. Bahwasanya makna atau arti spiritual itu sendiri tidak terbatas hanya pada keagamaan saja. Namun bisa kita lihat dari asal katanya, spiritual berasal dari bahasa Latin spiritus yang berarti nafas atau roh. Jadi spiritual berarti yang ada atau erat hubungannya dengan kerohanian atau kejiwaan. Jadi sebagai manusia, kita tidak dapat melihat ataupun menyentuh roh kita atau jiwa kita. Jelas karena bukan merupakan dimensi fisik. Akan tetapi kita tahu dan dapat merasakan keberadaannya, yaitu dengan hati nurani kita yang selama ini kita percaya sebagai suara Tuhan. Dan ada juga yang mempercayai sebagai sumber kebenaran sejati. Masing-masing dari keempat dimensi manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mempengaruhi kesehatan kita. Dan untuk menghindari itu semua, oleh karena itu kita harus senantiasa menjaga serta mengembangkan keempat dimensi tersebut. Sebagai contoh, kelalaian menjaga dimensi fisik seperti tindak olahraga secara rutin dan pola makan yang teratur. Hal ini dapat membuat kita terkena penyakit kelalaian dalam dimensi mental, seperti tidak pernah melatih otak kita untuk terus aktif dan berpikiran, memperlemah memori atau daya ingat. Begitu juga dengan dimensi sosial dan spiritual yang secara tidak langsung memberikan pengaruh buruk pada kesehatan. Lalu pada poin yang keempat, ini akan kita bicara mengenai nilai spiritual dan akhlak. Bicara mengenai nilai spiritual, di sini bahwasanya nilai spiritual itu adalah nilai yang terdapat dalam kejiwaan manusia yang mencakup nilai estetika, nilai moral, nilai religius, dan nilai kebenaran. Nilai estetika, nilai moral, nilai religius, atau nilai kebenaran dalam ilmu pengetahuan tersebut itu juga akan mengarah pada titik temu, yang mana hal ini akan bersumber atau menyudutkan pada nilai akhlak tersebut. Bahwasannya akhlak itu adalah berupa perilaku seseorang yang adalah atau bisa kita gambarkan sebagai perilaku individu tersebut. Di dalam sekolah yang saya ampuh dalam madrasah aliyah tersebut, bahwasannya madrasah aliyah tersebut mengembangkan pembelajaran yang bertumpu pada nilai-nilai keislaman, sehingga anak yang ada di dalam sekolah tersebut mulai mengenal pendidikan agama dengan baik. Dan di sekolah tersebut juga pada malam hari diberlakukan pengajian rutinan. Dan bicara mengenai pokok yang kelima, mengenai perjuangan menjalani kehidupan profesi maupun sosial, juga menekankan pada nilai spiritual dan akhlak. Saya sebagai guru pada sekolah tersebut, bahwasannya saya harus bertindak atau berperilaku secara baik, karena akhlak kita itu dipandang oleh siswa. Jadi setiap perilaku yang dilakukan guru, mulai dari makan, berjalan, hingga mengucapkan kata, itu anak itu akan mencontoh setiap perilaku guru yang dilakukannya. Jadi untuk menghindari itu semua,
saya harus berkata atau berperilaku dengan secara hati-hati agar anak tidak mencontoh perilaku saya dan mengembangkan perilaku saya yang baik atau tidak baik untuk diterapkan di kehidupan mereka. Lalu jika kita lihat ada masalah apa yang ada di dalam sekolah tersebut, di sini saya mengambil sampel bahwasanya setelah saya teliti, siswa SMA di sekolah tersebut, khususnya di sekolah MA Mahir Watusala, itu biasanya masalah timbul itu ada beberapa faktor. Yang pertama adalah mulai dari rasa kesepian. Kesepian yang mana dari rasa sepi ini anak itu cenderung untuk berperilaku yang tidak sewajarnya, karena mereka juga membutuhkan orang lain untuk membantunya melupakan kesepiannya. Dari sinilah mulai muncul sebuah masalah, dan masalah tersebut akan merambat kepada rasa bosan dan sampai pada tahap awal yaitu sangat pendiam. Sangat pendiam ini akan melahirkan rasa rendah atau merendahkan dirinya. Mungkin bisa jadi martabatnya sendiri mereka korbankan hanya untuk kepentingan sesaat. Lalu biasanya yang ketiga, ini adalah mereka itu merasa rendah. Sini merasa rendah itu mungkin anak tersebut tidak bisa berperilaku seperti anak-anak yang lainnya. Bahasanya mereka itu seperti tertekan, hatinya itu seperti tertekan. Lalu yang keempat, anak tersebut ingin berkumpul bersama orang-orang, tapi lebih ingin sendiri. Jadi berkumpul dengan banyak orang, anak itu seperti ketakutan, seperti tidak mampu untuk jadi anak itu seperti malu, sebenarnya seperti malu. Lalu yang kelima adalah antisosial. Jadi anak tersebut tidak cenderung untuk tidak mampu mengekspresikan perasaan mereka ke dalam sosial mereka. Lalu yang selanjutnya adalah depresi, bahwa anak tersebut memiliki tekanan batin yang mana tekanan tersebut mampu membuat mereka itu menjadi depresi. Lalu setelah depresi, biasanya anak tersebut dalam keadaan hati tersebut mengalami ketidakstabilan, yang mana biasanya ketidakstabilan tersebut anak cenderung mengarah pada untuk tidak lebih bersosial dan tidak ingin sendirian. Lalu yang pada tahap yang terakhir itu adalah sulit untuk mengungkapkan perasaan. Jadi anak-anak tersebut untuk cerita kepada orang lain itu tidak bisa. Lalu mengenai diagnosa pada masalah tersebut, ini muncul dari rasa sepi, terus mengarah menjadi sangat pendiam, lalu kemudian merasa rendah, lalu kemudian ingin berkumpul bersama orang-orang tapi lebih ingin sendiri, dan dipastikan dia antisosial. Lalu kemudian timbul rasa depresi dan suasana hati yang tidak stabil, dan orang-orang mengatakan bahwa ia pribadi yang bersosial, padahal belum tentu ia sangat bersosial. Ketika di dalam masyarakat dan ia menjadi tertekan dan merindukan seseorang untuk membantunya dalam menyelesaikan permasalahan dengan ditemani seseorang, dan kemudian melahirkan titik temu dari apa yang terjadi. Namun individu tersebut susah sekali dalam
menampilkan perasaannya ke orang lain. Di sini saya ingin mencoba untuk menganalisis masalah pada anak tersebut. Ini mencari bentuk permasalahan dalam diri yang belum terungkap. Dan pada akar permasalahannya adalah sebenarnya ini adalah masalah dalam diri individu tersebut. Apakah apa yang paling membuat ia tertekan? Dan mengenai terkait dengan pihak mana saja, ini biasanya bisa datang dari rekan belajar, dari keluarga, dan di luar rumah. Bicara mengenai ruang lingkup, ini biasanya dibanyakan di lingkungan belajar atau lingkungan sekolah. Persentase dari anak tersebut mengenai depresi tersebut biasanya di sekolah itu lebih tinggi. Mungkin bisa dikatakan 80%, untuk di rumah hanya 20%. Untuk kapannya ini bisa terjadi sehari-hari. Lalu bicara berhubungan dengan faktor apa saja, ini bergantung pada faktor lingkungan dan faktor keluarga individu tersebut. Untuk posisi spiritual dan akhlak pada masalah tersebut, bahwa pada konteks permasalahan yang ada, posisi spiritual dan akhlak sangat diperlukan, khususnya dalam membangun citra pribadi individu dalam kehidupan, karena pendidikan agama dan pendidikan akhlak juga mampu mendukung pribadi individu tersebut jadi lebih baik. Mengenai penyelesaian masalah pada anak tersebut didukung dari pendidikan spiritual dan akhlak, bahwasanya individu tersebut harus selalu mendekatkan dirinya kepada Allah dan merubah semua tingkah laku yang tidak sesuai dengan tuntunan agama yang dianutnya. Di sini saya mengambil langkah 4. Yang pertama adalah menanyakan apa yang dirasakan saat ini. Lalu yang kedua, memberikan gagasan terbaik untuk individu tersebut. Lalu yang ketiga, itu adalah menasihati individu tersebut. Jika masih belum mengerti, kita hendaknya untuk memberikan gagasan spiritual yang baik agar individu tersebut sudah memahami dan sadar. Dan di sini akan timbul hasil, bahwasanya hasil tersebut dalam peranan spiritual dan akhlak ini untuk jadi landasan individu dalam belajar dan pengembangan diri individu tersebut dituntut untuk mampu berubah arah kehidupan di suatu tanah lembaga belajar pendidikan, karena itu sangat diperlukan khususnya dalam membangun pola pikir yang cerdas dan mumpuni. Mungkin hanya ini yang dapat saya persembahkan untuk Anda semua. Saya Muhammad Atiyah dari Prodi Magister Pendidikan Agama Islam mengucapkan terima kasih. Jangan lupa menonton video ini, dan jika Anda senang silakan untuk like dan subscribe saya, dan saya yang bertugas hari ini unjuk diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.